Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah la'allakum tuflihun. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya, sehingga di hari yang mulia ini kita masih menyempatkan waktu kita untuk sujud simpuh di bait-Nya yang suci, berkah dan mulia ini untuk menunaikan kewajiban kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada uswah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa meniti jalannya yang lurus, istiqamah dalam iman Islam, jadi mukmin, muttaqin, muslim sejati sampai akhir hayat. Jamaah rahimakumullah, izinkan khotib pada kesempatan ini membawakan sebuah tema manusia yang merugi menurut pandangan Al-Quran. Tak seorang pun dalam kehidupan ini orang ingin merugi hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Untuk itulah semua sarana perubahan menuju perubahan yang lebih baik harus kita tempuh demi untuk hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Rugi dalam pandangan manusia berbeda dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan manusia, rugi adalah suatu kondisi di mana kita tidak bisa memperoleh imbalan yang sesuai dengan jerih payah kita, baik masalah ekonomi, masalah politik, masalah pendidikan, dan lain sebagainya. Namun dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, rugi adalah bertumpu pada kerugian, penyesalan, penderitaan, dan azab besok di hari kiamat. Jamaah rahimakumullah, bila kita buka lembaran-lembaran Al-Quran, begitu banyak orang yang dikatakan rugi oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara lain, yang pertama, orang yang tidak memeluk agama Islam, yaitu orang yang memeluk agama selain agama Islam. Kaum sekuler, ateis, namun pecinta perdamaian pernah mengatakan, bila hidup ini kepingin aman, selamat, sejahtera dunia dan akhirat, maka orang harus meninggalkan agama. Karena agama ternyata justru dijadikan sumber perpecahan antar manusia, baik sesama umat beragama maupun antar umat beragama. Kaum liberal, pengagum demokrasi, mengatakan selama bahagia dunia akhirat, orang tidak harus memeluk agama Islam, bisa memeluk semua agama. Pada hakikatnya semua agama adalah mengajak hidup selamat, damai, sejahtera dunia dan akhirat. Semua pemeluk agama mengatakan sumber keselamatan adalah agama yang diyakininya. Tetapi Islam mengatakan bahwa keselamatan, kedamaian, kesejahteraan dunia dan akhirat hanya ada di dalam agama Islam, bukan di dalam agama yang lain. Agama Islam adalah agama yang paling sempurna dalam hidup ini. Semua sebab-sebab bahagia dunia akhirat Allah sudah jelaskan lengkap dalam Al-Quran.
Semua faktor-faktor yang menyengsarakan manusia dunia akhirat sudah Allah jelaskan lengkap di dalam Al-Quran. Dan Islam merupakan satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua agama akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebenarannya, meskipun keberadaannya masih diakui. Di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 19 Allah mengatakan, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah agama Islam. Dalam Al-Imran ayat 85 Allah mengatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa memeluk agama selain agama Islam, maka besok di akhirat tidak diterima agama itu daripadanya, dan besok di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Namun tentu saja, supaya Islam menjadi sumber kedamaian, sumber keselamatan dunia dan akhirat, tentu kita membutuhkan dua hal. Al-Quran dipahami secara benar, Islam dipahami secara benar, dan kemudian diamalkan juga secara benar. Yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah, orang yang dicap rugi oleh Allah besok di hari kiamat, orang yang besok di hari kiamat timbangan amal keburukannya lebih banyak dibandingkan dengan timbangan amal kebajikannya. Jamaah rahimakumullah, konsep kehidupan dunia berbeda dengan konsep kehidupan akhirat. Dunia adalah lahan untuk menanam, akhirat adalah lahan untuk menuai. Bila di dunia ini kita lebih banyak menanam kebajikan, maka besar kemungkinan besok di hari kiamat timbangan kebajikan kita lebih besar, lebih berat daripada timbangan amal keburukannya. Sebenarnya di dunia ini kalau kita lebih banyak menanam keburukan, kemungkinan besar besok di hari kiamat timbangan amal keburukan kita lebih berat daripada timbangan amal kebajikan kita. Nabi juga mengatakan kepada kita, jadikan hidup ini seperti seorang tamu atau seorang musafir. Nabi mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Rawahul Bukhari wa Ibnu Majah wa Ahmad an Abdillah bin Umar. Kata Nabi, jadilah engkau seperti orang asing, seperti tamu, atau seperti seorang musafir. Jamaah rahimakumullah, konteksnya dengan tamu, maka tak mungkin tamu itu akan berdiam diri di rumah orang lain untuk selama-lamanya. Demikian pula konteksnya dengan orang yang sedang safar, maka agar perjalanan itu sampai pada tujuan dengan aman dan bahagia, maka semakin banyak bekal yang dikumpulkan, akan semakin mungkin dia sampai tujuan dengan penuh harapan dan kebahagiaan. Jamaah rahimakumullah, bila perjalanan di muka bumi, modalnya, bekalnya, kendaraan, uang, bahan makanan, dan lain sebagainya, besok perjalanan kita hidup di dunia ini bekalnya adalah iman dan amal solih. Iman saja tak cukup, harus dengan amal solih. Amal solih sebanyak apapun, nol nilainya tanpa didasari dengan iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu berbahagialah dalam hidup ini orang yang bersusah payah memanfaatkan, menghabiskan hidupnya berlomba-lomba dalam kebajikan. Inilah besok di hari kiamat orang yang beruntung. Sebaliknya, orang yang menghabiskan umurnya untuk memperbanyak amal keburukan, inilah besok orang yang rugi hidupnya di hari kiamat. Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 8-9, timbangan pada hari itu ialah kebenaran, yakni keadilan. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, sebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Yang ketiga, kaum muslimin rahimakumullah, orang yang rugi besok di hari kiamat, yaitu orang yang memutuskan tali silaturahim. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang pertama, yang artinya, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain.
dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Dengan cara apa kita menyambung hubungan kekerabatan kita? Dan mengapa kita harus menyambung hubungan kekerabatan kita? Jamaah muslimin rahimakumullah, di antara cara menyambung hubungan kekerabatan kita adalah apabila kita berkelebihan dalam bidang materi, adalah kita memprioritaskan kerabat kita sendiri yang masih hidup dalam kemiskinan sebelum kita berikan kepada orang lain. Mengapa demikian? Karena merekalah yang paling menderita, paling merasa sakit apabila kita dalam keadaan sakit. Merekalah yang paling susah apabila kita adalah orang-orang yang ditimpa musibah. Dan jangan lupa bahwa kesuksesan kita tak pernah terlepas dari doa mereka, pertolongan dan bantuan mereka. Oleh karena itu sungguh menyedihkan apabila dalam kehidupan ini kita berkelebihan, justru mengutamakan orang lain, keluarga kita sendiri justru kita tinggalkan. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah pernah mengatakan dalam hadis dari Imam Ahmad, Tirmidzi, Nasa'i dan yang lain dari Sulaiman bin Amir, kata Rasulullah, inna shadaqata ala al-miskin shadaqah. Sedekah yang diberikan kepada seorang miskin nilainya satu, yaitu sedekah. Wa ala dirrahmi thintani shadaqatul wasilatun. Namun bila kita berikan kepada kerabat kita yang masih dalam kemiskinan, pahalanya dua ganda, yaitu pahala sedekah dan pahala menyambung hubungan rahim. Bukankah Allah juga mencela, Allah bahkan memvonis jadi orang yang rugi, orang-orang yang memutuskan hubungan tali silaturahim. Dalam surat Al-Baqarah ayat 7 Allah mengatakan, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah, sudah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Bahkan Rasulullah menvonis orang yang memutus hubungan tali silaturahim sebagai orang yang tidak bisa masuk ke dalam surga. Nabi mengatakan, la yadkhul jannah qati'un, tidak akan masuk surga pemutus. Dijelaskan oleh Ibnu Umar. Qala Sufyan, kata Sufyan, yakni qati'ur rahimin, artinya yang dimaksud Nabi itu yaitu orang yang memutus tali hubungan rahim. Yang keempat, kaum muslimin rahimakumullah, yang dicap oleh Allah sebagai orang yang rugi besok di hari kiamat, yaitu orang yang merasa selamat dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu makar? Makar adalah rencana buruk yang akan Allah jalankan kepada manusia-manusia pendosa, tetapi mereka tidak menyadarinya. Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid halaman 160 mengatakan, yang dimaksud makar adalah balasan dari Allah kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada para wali dan utusannya. Lalu Allah membalas makar buruk mereka dengan makarnya yang lebih bagus, karena Allah adalah sebaik-baik pembuat makar sebagai bentuk keadilan dan kemahakuasaannya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, di antara ciri-ciri orang yang selamat dari makar Allah, yang pertama, bila berbuat dosa dan kemaksiatan tidak takut kepada adab Allah sedikit pun, sehingga dosa dan kemaksiatan mereka lakukan dengan gampang tanpa ada resiko, tanpa ada ketakutan sedikit pun. Karena itu bila ada orang yang zina, mencuri, korupsi dengan gampangnya tanpa beban sedikit pun, berarti dia merasa dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tertipu oleh diri sendiri. Sering orang mengatakan bahwa aku kan sudah banyak beramal sejak dulu sampai sekarang, saya nggak pernah lepas dari ibadah, nggak pernah meninggalkan ibadah. Kemarin sudah sedekah begitu banyak untuk bangun masjid, masa sekarang aku mau nyumbang lagi? Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ini sering menipu diri kita. Kita seolah telah berbuat banyak untuk Islam, padahal kita belum tahu besok di hari kiamat timbangan kebajikan kita belum tentu lebih berat daripada timbangan amal keburukan kita. Inilah yang membuat orang itu kemudian berhenti untuk berbuat kebajikan di dunia ini. Yang ketiga, kaum muslimin rahimakumullah, menunda-nunda taubat, menunda-nunda untuk berbuat baik.
Kita kan masih muda, nanti saja kalau umur 50, umur 60. Untuk berbuat nanti aja kalau sudah tua. Pada tak seorang pun tahu, malaikat pencabut nyawa menggigit kita suatu saat, setiap saat. Dan banyak saudara kita yang mati dalam keadaan umur muda, walaupun tak sedikit yang mati dalam keadaan umur tua. Jemaah muslimin rahimakumullah, inilah yang menghambat kita untuk segera berbuat kebajikan. Yang keempat, bermental seperti mental korun. Di saat miskin, sangat taat kepada Allah, zikir kepada Allah, intens hubungannya kepada Allah di siang malam, di siang hari dan malam hari untuk sholat tahajud. Tetapi ketika doanya untuk berubah nasibnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hartanya pelan-pelan mulai bertambah, maka mulai satu persatu ibadahnya ditinggalkan, sholat jamaah ditinggalkan, besok Jumatan ditinggalkan, 5 waktu ditinggalkan, semua tak tersisa. Jamaah muslimin rahimakumullah, dalam hidup ini begitu banyak orang yang bermental demikian. Padahal semua yang diberikan oleh Allah itu bukan berarti kita disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Allah menguji kita apakah dengan nikmat dan rahmat itu kita bersyukur kepadanya atau kufur kepadanya. Jamaah muslimin rahimakumullah, orang yang merasa aman dari makar Allah, besok di hari kiamat pasti dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ayat 99, maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah? Yang tidak terduga-duga, tiada yang merasa aman dari adab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Jelaslah kaum muslimin rahimakumullah, banyak sekali orang yang dicap oleh Allah sebagai orang yang merugi. Termasuk 4 poin, 4 hal, 4 orang yang kami jelaskan di atas. Karena itu tidak ada jalan lain bagi kita untuk selamat, bahagia, tentram hidupnya dunia dan akhirat, kecuali kita meyakini hanya satu-satunya Islam, agama yang benar, yang menjamin ketentraman dan kebahagiaan hidup kita dunia dan akhirat, bukan agama yang lain. Namun tentu saja Islam ini harus kita pahami dengan benar, dan kita amalkan dengan benar. Di dunia ini kita berlomba-lomba dalam kebajikan, sedapat mungkin kita menghindarkan diri dari semua bentuk kemaksiatan. Insya Allah besok di hari kiamat, di dunia kita mulia, dan besok dari kiamat kita menjadi orang yang beruntung. Itulah kaum muslimin rahimakumullah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pelajaran yang perlu kita camkan dalam kehidupan kita. Semoga Allah selamatkan kita dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukurullaha haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina warhum kama rabbana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.